Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kita kembali berbincang dengan narasumber kita, ada Bang Nunce dan juga Zakia, merupakan dari Pupan Bengkulu. Nah, kita kembali ke Zakia dulu nih ya kan. Kalau tadi Bang Nunce udah memberitahu gimana caranya untuk pencegahan, dan sekarang mungkin mau tahu dari generasi Gen Z. Gen Z ya? Ya, termasuk Gen Z ya, bukan milenial ya kan. Gen Z ini seperti apa untuk pencegahan dari narkoba ini sendiri? Sebelum kita ke kesimpulan, silakan. Baik, mungkin kalau dari Gen Z sendiri, ini nggak bermaksud untuk mengeneralisasi, tapi menurut saya sebagai Gen Z adalah benar kata Bapak tadi bahwa kita harus edukasi. Apalagi edukasi di sini tuh mungkin kalau Gen Z mungkin akan malas kalau misalnya edukasinya kayak ngajar-mengajar atau di suatu tempat. Kita mainnya media sosial juga. Apalagi Gen Z itu TikTok, dia tuh lebih suka informasi yang lebih instan, cepat, disampaikan dengan cara yang asik. Menarik mungkin, juga kali ya. Mungkin itulah yang paling kita usahakan di sini sebagai seorang pegiat juga, bahwa kita harus bisa menyampaikan informasi itu dengan bahasa yang mudah dipahami, karena mereka itu malas untuk memahami hal yang terlalu berat. Iya, betul. Jadi mungkin kalau bahasanya lebih mudah dipahami, lebih simple, terus kita juga pemahamannya dan mengajarkannya itu juga dengan cara yang asik, mungkin Gen Z itu bisa adalah langkah awal untuk mencegah. Karena pada akhirnya kan pencegahan itu dengan kita makin tahu, makin kita tahu, makin kita sadar bahwa kita nggak boleh coba itu. Oke, kalau menurut Zakia sendiri, pencegahan dengan kekerasan akan berdampak tidak untuk seseorang pecandu dari narkoba tersebut? Pencegahan dan kekerasan pastinya berdampak. Misalnya pencegahan ketika seorang itu pecandu, kita harus melakukan pencegahan juga. Dan kekerasan juga berpengaruh sebenarnya, karena maksudnya gini, pencegahan dengan kekerasan, misalnya, hoi jangan lagi pakai nanti lapor polisi nih gitu. Nah itu akan berpengaruh gak sih gitu maksudnya? Ke generasi kita ya? Iya, ke generasi Gen Z yang pecandu dari narkoba. Orang-orang pecandu itu mungkin kita nggak bisa ajari mereka itu dengan cara yang kasar. Mungkin pencegahannya tuh bukan ke arah kasar tersebut. Mungkin karena dunianya tuh udah kasar sebelumnya. Dunianya tuh udah kejam di sana. Mungkin di sisi mereka, mungkin di status quo mereka seperti itu. Nah, mungkin hal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan pencegahan tapi dengan tidak menggunakan kekerasan. Bahwa kita itu manusiawi. Layaknya manusia, kita harus saling mentreatment manusia lain dengan manusia lain itu sesama manusia itu dengan baik. Oke, baik, kita ke Bang Nunce ini pertanyaan yang sama Bang Nunce, untuk seorang pecandu misalnya, apa yang tadi saya tanyakan sama Zakia tentunya seperti apakah seorang pecandu ini kita cegah dengan kekerasan, dengan hal-hal pengancaman, mungkin apakah akan berdampak hal tersebut untuk mereka mengurangi dari narkoba ini sendiri? Iya, jadi pencegahan itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu pencegahan dengan cara orang yang belum terpengaruh yang namanya penyalahgunaan narkoba. Artinya pencegahan dengan memberikan edukasi atau pembinaan sosial atau penyuluhan. Ada pre dan pra ya. Yang kedua, mereka yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, bagaimana pencegahannya? Kita berikan rehabilitasi. Bagaimana nantinya kita bisa memberikan edukasi secara sosial maupun secara kesehatan kepada mereka yang tersandung penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi. Yang ketiga, nah ini yang tadi yang kekerasan yang dimaksud, artinya mereka yang memang sudah terlanjur tersandung dengan narkoba tapi bandel. Iya, nah betul. ini nggak mau lagi, udah mau keras, artinya mereka harus masuk dalam tindak pemberantasan. Nah ini menjadi tugas beberapa semua rekan-rekan kita dari BNN dan kepolisian. Artinya memang ada tersandung dengan tindak pidana. Itu yang untuk salah satu pencegahan dengan cara kekerasan. Kekerasan di sini bukan berarti kita memukul atau dengan cara secara secara omongan bicara, tetapi dengan tindakan-tindakan, artinya kita memberikan mereka punishment itu yaitu dengan berupa katakanlah tindak pidana. Dan
sejauh ini ya masalah katakan efektif dan tidak efektif ya mau tidak mau tetap harus kita lakukan juga. Oke, berarti untuk yang kekerasan dengan menggunakan ke jalur BNN, jalur kepolisian itu mungkin hal terakhir dilakukan kali ya, Bang Nunce, Betul. ya? Kalau benar-benar tidak bisa lagi dengan dua tadi yang Iya. tidak mau lagi, ya udah artinya harus dengan kekerasan. Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau misalnya nih ngeyel banget juga nih yang di rumah ya kan, mungkin ada seorang tetangga kita atau saudara kita tentunya masih menggunakan narkoba tapi tidak takut dengan hal-hal ancaman dan lain sebagainya, tetap saja menggunakan narkoba. Itu seperti apakah harus ada pendekatan atau ada tindakan tegas dari seorang keluarganya sendiri, Bang Nunce? Ya, yang paling penting itu adalah pendekatan secara persuasif. Oke. Artinya kita lihat dia di keluarga itu dia katakanlah segannya dengan siapa. Iya, takutnya dengan takutnya. siapa? Paling tidak yang paling disegankan itu adalah orang tuanya, ibunya lah katakanlah, atau mungkin dari pamannya. Biasanya ada sih salah satu yang bisa disegani. Tapi apabila memang yang sudah disegani atau tindakan persuasif sudah tidak diindahkan lagi, keluarga atau masyarakat boleh melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional. Oke. Itu sih, itu Jasi. Langsung akan ditindak ya? Ditindak nantinya. Oke, untuk penindakan ini sendiri akan langsung dibawa ke ke rehabilitasi atau seperti apa? Apakah ada tindakan-tindakan lainnya sebelumnya? Ya, tindakan nanti kita akan lakukan dulu konseling pastinya. Ada konseling juga, terus nanti ada namanya TAT juga nanti ya. Oke, baik. Terakhir mungkin boleh Zakia, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada himbauan buat teman-teman di rumah untuk jangan menyalahgunakan narkoba. Silahkan. Baik, untuk teman-teman semuanya yang mungkin generasi muda, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa dunia kita sekarang tuh udah sangat bebas. Kita udah di dunia yang semuanya kita bisa dapatkan dengan mudah, akses informasi, akses media, semua benda itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, hal yang perlu kita perlu ingatkan di sini adalah bahwa dengan kemudahan ini kita perlu mengingatkan diri kita juga bahwa dengan kemudahan ini kita nggak bisa mendapatkan semua hal, termasuk hal buruk pun dengan benar. Karena pada akhirnya kita perlu membentengi diri kita sendiri, kita perlu untuk membatasi diri kita bahwa ada beberapa hal yang harusnya kita nggak dapatkan ini, ada beberapa hal yang harusnya kita batasi ini untuk kebaikan kita sendiri. Edukasi diri kalian juga, gunain hal-hal itu dengan baik dan jangan gunakan kebebasan atau kemudahan informasi ini untuk hal yang buruk. Oke, ada ini tipsnya dari Pupan mungkin ajakan buat tidak menyalahgunakan narkoba? Ya, untuk dari Pupan sendiri ada ajakan jargon. Oke. Gitu. Pupan Bengkulu, stop narkoba, terus berprestasi, tanpa frustasi, bersama kita bisa. Luar biasa. Baik, kita ke Bang Nunce. Boleh silakan terakhir Bang Nunce, himbauan buat masyarakat Bengkulu, khususnya pemuda-pemudi Bengkulu agar tidak menyalahgunaan narkotika. Ya, jadi untuk masyarakat Bengkulu, terutama untuk anak muda generasi muda Provinsi Bengkulu, yang pertama yaitu bentengin diri kita terlebih dahulu untuk tidak pernah menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, pilih circle, karena pilih circle menentukan masa depanmu. Dan yang ketiga, ayo bersama Pupan Bengkulu kita jadikan Bengkulu menjadi generasi bersih dari narkoba pastinya. Baik, terima kasih Bang Nunce, terima kasih Zaskia tentunya yang telah hadir di Studio TVRI Bengkulu. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Sekali lagi, jauhi narkoba tentunya karena narkoba akan merusak dari masa depan Anda. Ya, saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.